ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, masuk ke bab yang ke-59, masih yang berkaitan dengan kesempurnaan keimanan dan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis seperti yang pernah saya sebutkan, penulis Imam Syekhul Islam Muhammad Al-Tamimi rahimahullah, senantiasa beliau meneladani Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, sehingga ketika menempatkan bab-babnya ada keserupaan dengan apa yang telah dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam kitab sahih Al-Imam Bukhari terkadang beliau menawakkan satu bab, kemudian memberikan judulnya itu ayat ataupun perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang demikian oleh penulis kitab ini, sehingga kita bertauhid dikatakan sebagai Sahihul Bukhari fil Aqidah, keserupaan yang sangat luar biasa dengan Al-Imam Bukhari. Maka ada kemudian beliau membawakan dua ayat. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan prasangkaan yang tidak hak. Dhannal jahiliyah, persangkaan orang-orang jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, hal lana minal amri min syai', apakah kita ini memiliki peranan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap perkara dan setiap urusan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Surah Ali Imran ayat 154. Dan ayat yang kedua, Surat Al-Fatah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhalimina billahi dhanna saw' alaihim da'iratu saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at nasira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang musyrikin, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, yang semuanya orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin
baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, al-dhannina billahi dhannas saw, mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaihim da'iratus saw, maka mereka akan mendapatkan giliran yang buruk berupa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiballahu 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan buat mereka api neraka Jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan kemudian penulis membawakan dengan ringkas perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan dua ayat ini. Perkataan yang panjang dan insyaallah akan kita bahas apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dua ayat ini beredar dalam pembahasan yang berkaitan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam dua ayat ini, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya pelakunya tidaklah orang-orang yang bertauhid, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Adapun orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi lagi mulia, maka tidak akan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa akan bersuudzon kepada Allah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebenaran dari tauhid yang ada di hatinya. Sedangkan orang-orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan bahwasanya pelakunya tidaklah mengagungkan Allah dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang pertama pernah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, orang-orang munafikin dalam peperangan Uhud, mereka berkata kepada sebagian dari yang lain ketika mendapati bahwasanya sebagian para sahabat mereka wafat dalam peperangan Uhud, maka mereka berkata dan mereka pun suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan Badar yang sebelumnya, tahun yang kedua Hijriah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian di tahun yang berikutnya, tahun 3 Hijriah, orang-orang musyrikin kafir Quraisy dan antek-anteknya berusaha untuk membalaskan dendam kepada para sahabat, kepada Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka membawa pasukan besar 3.000 pasukan. Maka Rasulullah SAW menghadapi mereka hanya dengan 700 pasukan saja, karena orang-orang musyrikin ketika akan mendekati area Uhud mereka pulang dari 300 orang. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam rangka menjatuhkan mental para sahabat, sehingga seakan-akan mereka ingin memberikan kekalahan kepada para sahabat sebelum peperangan terjadi. Dan ini senantiasa dilakukan oleh orang-orang munafikin, berusaha untuk menyusahkan kaum muslimin,
berusaha mencari celah di antara apa yang terjadi di kaum muslimin sehingga berupaya memberikan keraguan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi. Setiap zaman, setiap tempat, setiap saat pasti akan terjadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersuri tauladan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia adalah orang munafik dan beberapa orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang munafikin mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu sangkaan orang-orang jahiliyah yang persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya tidak mengenal kedudukannya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tidak mengetahui sedikit pun kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah yang dibangun di atas kejahilan, yang senantiasa mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkiraan yang jelek, perkiraan yang tidak di atas ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengenal Allah, berbeda dengan orang-orang yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan apapun, pasti mereka akan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian apapun menjadikan keimanan mereka menjadi lebih bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memahami mengenal Allah, bahwasanya semua apa yang terjadi tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dalam perang Badar Rasulullah menang, kemudian dalam perang Uhud Rasulullah menang, kemudian dalam peperangan berikutnya tidak tersentuh kekalahan sedikit pun, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang tidak beriman pun akan beriman. Berbeda ketika ada kemenangan, ada kekalahan. Sehingga yang menjadi dan condong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya orang-orang yang benar-benar hatinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu kemenangan saja dalam perang Badar, orang-orang yang tadinya mencibir kepada Nabi dan para sahabat yang mereka tinggal bersama dengan Nabi Muhammad di kota Madinah, kemudian mereka berubah menjadi orang-orang yang beriman walaupun lisan dan hatinya kering dengan keimanan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan anak-anaknya. Dengan satu kemenangan tadi. Bagaimana apabila semua kemenangan? Dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala juga dalam perang Uhud, maka orang-orang yang beriman akan mengambil pelajaran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid tidaklah berperang dalam membela kalimat la ilaha illallah dengan senjata mereka, tidak pula dengan kekuatan fisik mereka, tidak pula dengan latihan yang berat buat mereka, walaupun itu semua harus ada dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Akan tetapi yang paling penting, bagaimana seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menjadikan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah benar-benar menjulang tinggi di hati-hati mereka seluruh di atas kepala mereka. Sehingga dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemanah, ketika mereka melihat dunia bergelimpangan dan mengkilau di hadapan mereka, mereka turun dari pos yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dengan turunnya 40 pemanah yang meninggalkan 10 pemanah di bukit pemanah tersebut, menjadikan orang-orang yang seperti Khalid bin Walid yang pada saat itu masih dalam kesyirikan langsung melihat celah yang menganga di hadapan mereka, langsung putar balik menyerang Rasulullah SAW dari belakang, menyerang Rasulullah. Padahal pada saat itu pasukan musyrikin sudah kocar-kacir, 3.000 menghadapi 700 sudah mulai kocar-kacir. Bahkan di saf yang paling belakang, di pasukan orang-orang kafir ada perempuan-perempuan yang mereka bersenandung dengan syair-syair yang harapannya orang-orang musyrikin yang berperang itu mereka malu apabila mereka lari dari peperangan. Tetapi ketika terjadi peperangan, maka sebagian orang-orang musyrikin pun dari tunggang langgang, termasuk perempuan yang ada di saf yang terakhir, di barisan terakhir, semuanya lari tunggang langgang. Akan tapi karena adanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, dan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi, maka itu semuanya terjadi. Sehingga wafatlah 70 sahabatnya yang mulia. Di antaranya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara sepersusuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang tidak benar, yaitu sangkaannya orang-orang jahiliyah yang ketika mengira dan menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk, dengan sangkaan bahwasanya apa yang terjadi jauh dari bahwasanya ketika terjadinya korban yang banyak dalam peperangan ini, para syuhada yang jumlahnya sampai 70, ini terjadi karena panglima perang pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ikut saran kami. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan mendadak ketika mendapatkan info bahwasanya orang-orang musyrikin dengan pasukan yang besar menuju kota Makkah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul meminta supaya tetap berada di kota Madinah saja, jangan keluar menemui pasukan orang-orang musyrikin. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian besar dari pemuda dan orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Badar ingin mendapatkan apa yang didapat oleh orang-orang yang telah ikut dalam perang Badar berupa fadilah yang besar. Sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi menemui orang-orang musyrikin Quraisy, jangan hanya bertahan di kota Madinah, sehingga bertemu di daerah yang namanya Uhud. Pada saat itu masih berada di luar kota Madinah, dari Masjid Nabawi antara 8 sampai 7 kilo. Dan apa yang mereka katakan dengan perkataan ini, maksudnya bahwasanya mereka mengatakan apabila mereka itu memiliki peranan dalam peperangan Uhud, pastilah yang terjadi tidak demikian. Seakan-akan mereka menentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasannya yang berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, yang mengatakan lau, seandainya, dan orang-orang yang mengatakan seandainya dalam apa yang terjadi, yang berupa penyesalan terhadap apa yang terjadi. Ini semua seperti yang sudah kita katakan, perkataan lau itu dari siapa? Seandainya itu dari siapa? Dari syaitan. Dan dari
perbuatannya siapa. Karena orang-orang yang mengatakan laut hanya ingin menebar rasa gundah, ingin menebar rasa duka di hati orang-orang yang terkena musibah dan kesusahan dari perkara yang terjadi. Dan orang-orang yang mengatakan dengan perkataan demikian, termasuk orang-orang munafikin dalam ayat ini, mereka dalam rangka ingin menunjukkan bahwasanya mereka adalah pengikut dari iblis la'natullahi alaihim, sebagaimana iblis la'natullahi alaihim menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, supaya iblis tunduk, supaya iblis sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis menentang. Maka orang-orang yang mengatakan laut, seperti yang sudah kita bahas, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini, qul innal amra kullahu menyembunyikan di hati-hati mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang munafikin mereka tidaklah menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat apa yang ada di hati-hati mereka, berupa kebencian, berupa kekufuran, berupa keinginan supaya orang-orang yang beriman mendapatkan kekalahan dan kesusahan. Itu yang ada di hati orang-orang munafik itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apabila orang-orang munafikin menunjukkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di hati mereka, pasti mereka akan binasa. Pasti kau tidak akan mendiamkan mereka. Karena apa yang ada di hati mereka, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan dan kemunafikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hauna. Mereka pun berkata, seandainya kita itu memiliki dalam perkara ini sesuatu, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuruti apa yang mereka inginkan, maka sebagian dari kaum muslimin tidak akan terbunuh dari dalam peperangan Uhud. Karena kalau arti tekstualnya kami tidak terbunuh, ini arti tekstualnya. Akan tetapi seperti yang saya sebutkan, orang-orang munafikin itu tidak ikut berperang dalam peperangan Uhud. 300 orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pegunungan Uhud, ke daerah Uhud, mereka pulang mengikuti pemimpin mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka adalah orang-orang munafikin. Sehingga orang-orang munafikin tidak terbunuh karena mereka tidak ikut berperang. Akan tetapi mereka mengatakan hal ini karena secara lahiriah hukum orang-orang munafikin adalah hukum orang-orang yang beriman. Karena seperti yang pernah saya bahas, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'uhum hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuntum fi buyutikum
labaza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, maka akan sampai kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka telah tiba kematiannya, maka tidak akan mundur sedikit pun. Maka siapa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia waktu wafatnya, ajalnya telah tiba, maka tidak nunggu penyakit datang. Tidak nunggu dia itu harus terkena musibah terlebih dahulu. Berapa banyak orang-orang yang dia tidur di malam hari dalam keadaan dia merencanakan banyak rencana, kemudian ketika dibangunkan di waktu pagi, di waktu subuh, dia sudah dalam keadaan menjadi seorang jenazah. Ada nggak yang seperti ini? Tidak menunggu harus wafat, tidak menunggu harus ada kejadian yang besar terlebih dahulu, tidak menunggu harus ada peperangan, tidak menunggu harus ada perjalanan terlebih dahulu, kemudian ada insiden, tidak. Jika dalam ayat yang sesudahnya, dalam ayat yang ke 156 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darbu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka apabila saudara-saudara mereka ini melakukan perjalanan ataupun mereka melakukan peperangan, mereka mengatakan ketika orang-orang yang mereka kasihan, mereka sayangi meninggal dunia dalam peperangan ataupun perjalanan, seandainya tidak melakukan perjalanan dan ada bersama kami, seandainya tidak melakukan peperangan dan ada bersama kami, seandainya dia waktu zuhur tidak keluar ke masjid, pasti tidak akan tertabrak motor, tidak akan tertabrak mobil, seandainya dia waktu pagi tidak pergi ke kampus, seandainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim. Apa yang mereka katakan ini hanyalah menjadikan mereka susah saja, penyesalan yang luar biasa, menjadikan mereka sedih dengan perkataan mereka. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mematikan tidak harus seseorang melakukan perjalanan, Allah mematikan tidak harus seseorang melakukan waktunya mati, ajalnya telah tiba, tidak mundur sesaat, tidak mati sesaat, pasti terjadi. Dan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun yang mereka memiliki semangat yang menggebu-gebu seandainya, sehingga mereka dengan perkataan ini menentang terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. وَلِيَبْتَلِيَallahu ma fi sudurikum, dan dengan apa yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji apa yang ada di hati-hati kalian, di hati-hati orang-orang yang beriman. Apakah mereka beriman terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan? Apakah mereka beriman dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, semua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ada hikmahnya, apa yang telah Allah takdirkan ada hikmahnya. Maka apa yang terjadi dalam setiap kejadian ada, itu sifatnya adalah ujian.
Ujian, apakah hati seseorang menerima terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan baginya dengan perkara-perkara yang itu baik bagi dirinya. Karena keimanan yang seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beriman tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam Rasulullah sebutkan, engkau beriman terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, baik yang baik bagi engkau ataupun yang pahit dan jelek bagi engkau terima bahwasanya itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Dan apa yang terjadi itu untuk mensucikan hati kalian. Apakah kalian tersebut ketika mendapatkan apa yang kalian dapatkan, kalian bisa bersabar terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Sehingga apa yang menimpa terhadap orang-orang yang beriman ini mensucikan hati orang-orang yang beriman, sehingga dosa-dosa yang tadinya ada di hati orang-orang yang beriman akan bersih dengan kejelekan-kejelekan dan sesuatu yang menimpa diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "May ya'mal su'an yujza bihi." Siapa yang beramal dengan amalan yang jelek, maka dia akan dibalas dengan amalan yang jelek tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 123, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Ayat ini ketika sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merasa berat dengan ayat ini, sehingga beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuna lam ya'mal su'an ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak melakukan kejelekan sama sekali? Siapakah di antara kita yang tidak pernah bermaksiat sama sekali? Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut kejelekan yang beliau lakukan, kemaksiatan yang beliau lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Takut beliau. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka takut kepada Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, maka ketika di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan rasa takut. Allah berikan kepadanya rasa aman. Allah katakan, "La ajma'u 'ala qalbi 'abdi khayfaini khawfaini." Saya tidak akan mengumpulkan dalam hati hambaku dua rasa takut. Tidak akan. Siapa yang takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia, amantuhu fil akhirah. Siapa yang takut kepadaku di dunia, saya akan memberikan rasa aman di akhirat. Wa man aminani fid dunya khawaftuhu fil akhirah. Sebaliknya, siapa yang dia merasa aman dari azab Allah, dia merasa aman, seakan-akan dia tersentuh sedikit pun dengan kisah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, seakan-akan dia menjadi penghuni surga yang berjalan di muka bumi sekarang ini. Dia merasa aman dari azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Rasulullah katakan dalam hadis qudsi ini, maka dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa di hari yang hati-hati manusia tergoncang, di hari yang manusia pada saat itu kepayahan menghadapi hari kiamat.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alas tahzan, apakah engkau ini pernah sedih? Alas tansab, bukankah engkau ini pernah capek? Alas bukan ya Allah, bukankah engkau itu terkadang ketika dalam hidup ini dia semuanya lancar? Terkadang ada perkara-perkara yang menjadikan kau itu susah, baik secara finansial, baik ketika seorang berbisnis kadang-kadang dalam keadaan macet, atau seorang dalam keadaan lawa ini sakit yang luar biasa, atau yang biasa dia dengannya merasakan kesakitan, demam atau sakit apapun juga. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentu ya Rasulullah, tentu saya mendapatkan itu semua. Saya bersedih, saya capek mendapatkan dunia, capek beribadah kepada Allah walaupun di dalamnya ada kenikmatan, ada ibadah yang menjadikan seorang merasa lelah. Ada yang seorang dalam keadaan pasti itu mendapatkan kesusahan dalam hidup ataupun sakit. Maka kata Abu Bakar, ya pasti saya pernah merasakan itu semua. Maka maka dengannya engkau ini telah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita lakukan, yang sifatnya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan dihapus dengan itu semua. Adapun dosa-dosa besar maka dibutuhkan di dalamnya taubat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada orang-orang kafir, sehingga dengannya orang-orang munafik mencari celah untuk memberikan keraguan terhadap orang-orang yang beriman. Maka kita dapati dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang terkadang orang-orang yang beriman uji dalam rangka mengetahui dalam hatinya dia beriman atau tidak. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman, terkadang orang-orang ayat ini disebut dengan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada seseorang. Artinya apa yang ada di hati seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Apakah di balik apa yang mereka katakan, apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang perkara-perkara yang nampak dan perkara-perkara yang tersembunyi yang ada di hati seseorang. Maka semuanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlewatkan. Walaupun dengan lisannya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang seakan-akan mereka simpati terhadap kaum muslimin, dan hatinya mereka bergembira dan bersuka dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka ini tidak akan luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tapi mereka berupaya untuk memberikan keraguan terhadap orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati mereka. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang siapa yang taubat dari kezalimannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dalam surat Al-Maidah ayat 39, "Faman taba min ba'di dzulmi
wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim. Maka siapa yang bertaubat setelah dia melakukan kezaliman dan kemudian dia berusaha untuk berbuat baik dan memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya selama dia ikhlas, selama dia menyesal, selama dia melepaskan diri dari kezaliman tersebut. Dan apabila kezaliman yang berkaitan dengan harta seorang, ia kembalikan, ia meminta halal, dan ketika melakukan itu semua dalam waktu yang taubat itu diterima. Selama matahari belum terbit dari mana? Dari barat. Selama nyawa seseorang, roh seseorang belum sampai ke rongkongan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan menutup ayat tersebut, innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Adapun dalam ayat yang sebelumnya Allah katakan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang mencuri baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah pergelangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, nakalan min Allah, azab dari Allah, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa, Allah Maha memiliki kuasa, sehingga yang berkuasa senantiasa mengeluarkan hukum, mengeluarkan perintah, maka perintah tersebut hakim. Di dalamnya ada pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Sehingga ada orang Arab Badui yang dia tidak belajar ilmu, bukan talibul ilm, bukan orang yang biasa berada di majelis ilmu, bukan. Ketika ada seseorang membaca ayat ini, kemudian ketika ayat ini ditutup dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka orang Arab Badui mengatakan ayat yang selalu baca ini salah. Ayat ini membahas tentang hukum yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, tidak sinkron antara awal pembahasan dengan penutup ayat tersebut. Jadi dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran senantiasa ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkesesuaian dengan penjelasan apa yang dibahas dalam ayat tersebut. Dan ini contohnya banyak, yang 3 yang saya sebutkan ini saya rasa cukup. Ayat sudahnya insyaallah surat Al-Fatah ayat yang ke-6 kita bahas pada waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.